Ya, ini fungsinya. Saya pindahkan ke sini fungsinya. Dia bernilai 1/5 ketika di antara 0 sampai 5 dan bernilai 0 untuk yang lainnya. Ini 0 sampai 5 ini adalah waktu menunggu ya. Dimana X adalah kejadian waktu menunggu bis. Ya, baik. Yang soal pertama, yang A, itu diminta ditanya peluang X-nya itu waktu menunggunya antara 1 sampai 3. Peluang X-nya antara 1 sampai 3. Sebelumnya saya tuliskan kembali juga rumus peluang tadi ya. Ketika kita punya, saya tulis di sini. Peluang antara X-nya ada di antara A sampai B, itu berarti kita mencari integral dari A sampai B dari fungsi fx gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi di sini berarti 1 sampai 3 ini adalah A-nya 1, B-nya 3 gitu ya. Berarti kita mencari integral dari 1 sampai 3, fx-nya itu lihat sini. 1 sampai 3 ada di yang atas atau yang bawah. Ini kan 0 sampai 5, berarti masuk di sini ya, 1 sampai 3. Berarti fx-nya kita gunakan yang 1/5. Pakainya yang atas karena masuk di antara ini ya. Di antara 0 sampai 5 untuk yang 1 sampai 3 dx. Kemudian kita integralkan, 1/5 diintegralkan menjadi 1/5x. Dengan batas 1 sampai 3. X-nya kita tinggal ganti menjadi 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 2/5. Maaf. Nah, 2/5. Jadi peluang saya menunggu bis 1 sampai 3 menit itu adalah sebesar 2/5. Atau bisa ditulis 0,4 ya. 40%. Sedangkan untuk yang contoh kedua, soal yang kedua itu adalah diminta untuk menghitung peluang paling lama 5 menit. Berarti maksimumnya 5 menit, berarti X-nya sampai 5, kurang dari sama dengan 5. Paling lama 5 menit alias berarti paling sebentarnya, ininya tidak menunggu alias 0. Dia sama sekali tidak menunggu. Berarti ini batasnya adalah antara 0 sampai 5 ya. Nah, kemudian 0 sampai 5 fungsinya, fungsi ini kita isi sesuai dengan ini. 0 sampai 5 itu masih menggunakan yang 1/5. Berarti ini 1/5 dx. Fungsinya kita gunakan yang 1/5. 1/5 diintegralkan menjadi x/5 atau 1/5x sama saja ya. Nah, kita tinggal isi x-nya ini diisi dengan 5 dulu, 5/5 dikurangi 0/5. Sama dengan 1 dikurangi 0. Sama dengan 1. Ya, intinya pasti terjadi bahwa paling lama menunggu 5 menit itu pasti akan datang si bisnya. Gitu ya. Karena 1 di sini kan maksudnya berarti adalah pasti terjadi. Ya, ini adalah jenis dari distribusi peluang kontinu. Jadi, sama rumusnya nanti sesuai dengan kasus yang bentuk kasusnya seperti apa. Bisa diselesaikan menggunakan distribusi uniform, eksponensial, dan distribusi normal. Nah, untuk materi distribusi peluang ini, kita fokuskan mempelajari yang distribusi normal. Ya, distribusi peluang kontinu yang normal. Kalau yang diskrit tadi yang secara umumnya saja, kemudian yang masing-masing jenisnya tidak kita pelajari. Yang peluang kontinu, distribusi peluang kontinu, itu kita hanya mempelajari yang normal saja. Ya, distribusi normal. Distribusi normal ini adalah distribusi peluang kontinu yang banyak digunakan. Makanya kita pelajari. Dikenal juga dengan distribusi Gaussian, yang dia kajiannya adalah mengenai kesalahan dalam pengukuran berulang suatu besaran yang sama. Ini pekerjaannya Gauss ya.
Nah, distribusi ini sangat berperan dalam statistik inferensial, yaitu materi berikutnya. Statistik inferensi. Ya, dalam pengujian hipotesis, pengujian panjang umur atau life testing dan sebagainya. Jadi normal ini, distribusi normal banyak digunakan. Kalau tadi disebut ketika kita punya fungsi distribusi normal atau PDF ya, probability density function, itu kalau digambarkan menjadi kurva kontinu. Ya, kalau misalnya distribusi normal disebutnya kurva normal. Ya, kemudian PDF-nya atau fungsi kepadatan peluangnya itu bentuknya seperti ini. Dia memperhatikan mean atau rata-rata dengan notasi mu, ini mu, dan standar deviasi sigma, ini sigma kecil ya, ini huruf Yunani. Ya, jadi dia mengconsider ini, mu dan sigma. Ini adalah rumus normal, rumus distribusi normal, ya. Kemudian, ya dengan pi-nya, ini di sini ada pi ya. Pi-nya adalah seperti kalian tahu ya, 3,14 dan seterusnya. Kemudian eksponen itu adalah 2,7 dan seterusnya. Ini adalah kurva normalnya. Kurva normal. Nah ini. Jadi ini adalah ketika mu-nya beda, ya rata-ratanya beda nih. Rata-ratanya atau minnya beda. Artinya ada dua kurva normal ya. Dua data yang berbeda, ternyata rata-ratanya sama. Rata-ratanya berbeda, tapi standar deviasinya sama. Makanya bentuk kurvanya sama, hanya posisinya berbeda nih. Karena yang ini satuannya mu ya. Satuan untuk rata-rata yang garis mendatar ini. Nah, ini adalah untuk yang dia minnya sama, rata-ratanya sama, makanya dia tengah-tengah ya. Perhatikan bahwa min itu menunjukkan puncak tertingginya, tengah-tengahnya ya. Dia simetris. Nih, membagi dua. Ya, ini adalah tugas min. Dia minnya selalu ada di tengah. Itu kurva normal. Ini juga sama, kurva normal sama. Kemudian standar deviasinya berbeda. Ya. Yang lebih landai ini adalah sigma 1. Yang lebih lancip ini adalah sigma 2. Ini menunjukkan bagaimana sigma itu apa tadi? Standar deviasi. Standar deviasi itu menunjukkan penyebaran. Kalau saya tanyakan, lebih menyebar yang mana? Antara sigma 1 dan sigma 2. Kalau dari gambar, dari kurva itu sigma 1. Dia lebih menyebar kan? Kalau yang ini kan lebih mengerucut. Lebih mendekati kepada min. Kalau ini lebih menjauh dari rata-rata atau min. Nah, jadi nanti kalau ditanya ini pasti sigma 1-nya akan bernilai lebih besar daripada sigma 2. Karena sigma 1 maksudnya lebih menyebar daripada sigma 2 ini. Sigma 2 lebih mengerucut. Ini ya, fungsinya standar deviasi. Nah, ini adalah ketika min-nya berbeda dan ketika sigma-nya juga berbeda. Jadi posisinya jadi berbeda gitu ya. Kemudian ini menunjukkan sigma 1 itu lebih besar daripada sigma 2. Kenapa? Karena dia lebih menyebar, lebih landai. Min itu adalah garis tengah ini ya, garis lurus ini yang jadi tengah-tengah dari kurva. Begitu.